Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh komponen yang hadir dan seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan Taman Ilmu secara online pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu dan semoga Allah menebalkan kehidupan akhlak kita. Karena sesungguhnya ilmu memanggil akhlak dan akhlak memanggil ilmu. Karena pada keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita tentunya bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Bersyukur itu bukan karena Allah membutuhkan syukur. Tetapi ketika kita bersyukur karena sejatinya syukur itu memberikan nyawa pada kehidupan kita. Karena tidak setiap orang yang hidup mendapatkan nyawa pada kehidupan yang dia dapatkan. Ada orang yang hidup mendapatkan kekecewaan, kegelisahan, ambisi yang tidak ada habisnya, perasaan yang tidak menentu. Itu orang yang mendapatkan hidup tetapi tidak mendapatkan nyawa, kebaikan pada hidupnya. Kita tentunya ingin sekali bahwasanya kita berharap semoga kita mendapatkan nyawa pada kehidupan kita. Dan sesungguhnya nyawa kehidupan kita adalah ketika kita diberikan kecukupan, diberikan ketenangan, diberikan kelapangan. Dan itu tidak mungkin kita peroleh kecuali adalah memaksa diri kita, mempelajari tentang konsep hati kita, bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Siapapun yang telah meletakkan hatinya untuk bersyukur terhadap semua karunia dan semua nikmat yang Allah berikan, maka pada dasarnya dia akan menjadi orang yang paling mudah bahagia di dalam kehidupan yang dia jalani. Semoga Allah membimbing kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita tentunya memahami betul bahwasanya hidup itu sederhana sekali. Apa yang menjadikan hidup ini sederhana? Yaitu adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari ridhonya Allah dan tidak mencari ridhonya manusia. Selama kita ngerti kesederhanaan kita dalam hidup adalah mencari keridhaan Allah, maka sesungguhnya perjalanan kehidupan kita akan lapang dan perjalanan kehidupan kita akan merasakan kebahagiaan. Kalau kita tahu dan kita mengerti dengan baik, hidup itu sederhana. Kalau kita itu mencari ridhonya Sang Khalik, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita biasanya banyak masalah itu ketika kita tidak mencari ridhonya Allah. Tetapi kita lebih sibuk untuk mencari ridhonya makhluk. Siapapun yang hidupnya hanya mencari keridhaan makhluk, maka dia akan kelelahan. Dia pasti keletihan. Dan pasti akan mendapatkan banyak kekecewaan di dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu hanyalah mencari keridhaan makhluk dan keridhaan manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Karena kita ingin hidup kita dimaknai dengan sederhana. Supaya bersahaja kehidupan kita di dalam kehidupan ini berlanjut pada kehidupan kelak di akhirat. Maka sesungguhnya di sinilah kita harus paham. Kita mencari ridhonya Allah. Dan sebisa mungkin kita melupakan ridhonya manusia di dalam kehidupan. Dan mendapatkan ridhonya Allah harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Dan salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk mencari keridhaan Allah, bagaimana kita mempelajari ilmunya. Supaya betul-betul kita tahu apa perkara-perkara yang harus kita lakukan untuk memantaskan diri kita selaku manusia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus pahami dan harus kita mengerti. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari tentang karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita harus mempelajari tentang tema ini? Karena sesungguhnya tema ini penting sekali. Karena sesungguhnya dengan mempelajari tema ini, memberi narasi, membentuk referensi kepada kita supaya kita tahu apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan, supaya betul-betul kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan kitab ini yang betul-betul membantu kita, menyibukkan kita pada perkara yang besar. Dan perkara yang besar itu kalau sudah bicara tentang Rabb yang menguasai alam semesta, yaitu adalah Allah. Ini penting.
Yang penting itu bukan feed Instagrammu. Yang paling penting itu bukan ketika kamu mendapatkan contreng biru pada Instagram yang kamu miliki. Yang paling penting itu bukan ketika kita mendapatkan like dengan ribuan orang yang menyukai apa yang kita buat. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Allah itu ridho pada kehidupan kita. Dan dari kesederhanaan hidup semacam inilah, kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sampai kita berjumpa dengannya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah membahas tentang siapa-siapa orang yang menjadi walinya Allah. Siapa-siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena menjadi walinya Allah tidak hanya terbatas pada 9 wali yang kita doakan semoga mereka, para wali-wali yang telah mengajarkan agama kepada Nusantara ini, mereka mendapatkan rahmat yang berlimpah dari sisi Allah. Tapi sesungguhnya walinya Allah itu banyak. Orang-orang yang mereka berkelakuan, bertindak, berbuat sesuai dengan apapun yang Allah ridhoi, maka sebenarnya mereka itu wali-walinya Allah di atas muka bumi ini. Makanya kita ingin sekali, kita itu ingin menjadi walinya Allah. Dan tidak mungkin kita menjadi walinya Allah kalau kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan dari perkara yang Allah cintai, supaya kita bisa menjadi walinya Allah. Ini yang harus kita paham. Sekarang mari kita bahas. Kita akan membahas golongan yang ke-18. Golongan yang ke-18 yaitu adalah golongan mereka yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Siapa orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ke rombongan ke-17, maaf. Siapa orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah? Yaitu adalah mereka yang senantiasa mengistimewakan orang tua mereka, merendahkan seluruh kelebihan mereka di hadapan orang tua mereka, dan mereka yang senantiasa memprioritaskan apapun untuk orang tua dari orang tua yang mereka miliki, yang melahirkan mereka dan telah merahmati dan menyayangi mereka semenjak kecil. Itu adalah orang-orang yang birrul walidain, adalah orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya sudah membahas panjang. Kenapa kita membicarakan tentang apa yang harus dilakukan orang tua, apa keutamaan ketika kita berbuat baik kepada orang tua, dan apa perkara yang menghalangi kita di dalam birrul walidain sudah kita bahas. Sekarang kita mulai mengkerucut pada pembahasan yang final, pada pembahasan terakhir, sifat yang ke-17. Yaitu adalah bagaimana kita menerjemahkan arti birrul walidain yang sebenarnya supaya betul-betul kita mampu untuk mengukur apa yang telah kita lakukan dan supaya kita lebih tahu apakah kita sudah birrul walidain kepada orang tua kita atau belum. Banyak orang mengartikan birrul walidain itu hanya sebatas uang yang dia kirim. Kalau ada orang bekerja di Jakarta, orang tuanya di Semarang, dia kirimkan uang setiap akhir bulan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh orang tuanya di dalam kehidupan usia tua mereka. Banyak orang menganggap itu sudah merupakan bagian dari birrul walidain. Lalu tidak tersisa kewajiban yang lain. Ini tentunya salah. Memang betul, memberikan rezeki, memberikan finansial kepada orang tua kita merupakan salah satu bentuk birrul walidain. Tapi bukan satu-satunya birrul walidain. Dan sangat amat salah kaprah kalau kita hanya menerjemahkan bahwasanya birrul walidain hanya sebatas ketika kita memberikan transfer kepada orang tua kita. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dalam proses kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan? Pada proses kita yang panjang, supaya kita bisa untuk birrul walidain kepada setiap orang tua yang kita miliki. Maka setidaknya ada beberapa yang harus kita ketahui karena kita adalah anak dan kita juga memiliki keturunan yang harus mengetahui apa arti dari birrul walidain yang sesungguhnya. Yang pertama yang telah kita bahas yaitu adalah bagaimana ketika kita birrul walidain adalah mensolihkan diri kita. Karena sesungguhnya kesolihan itu merupakan hadiah terindah, kado terindah dan kado teristimewa setiap anak yang diberikan kepada orang tuanya bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang bagus, bukan haji roda yang dia hadiahkan, tapi tingkat birrul walidain terbaik setiap anak
yang berbakti kepada orang tuanya adalah bagaimana anak itu menjadi soleh.